Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Fa innan nafsa wahidah. Ini jiwa ini cuma satu, tidak ada dua jiwa kita, Pak. Jiwa ini cuma satu, sudah. Wal qalbu wahidun, hati juga satu. Jiwa manusia satu, hati juga satu. Fa idza ishtaghala bi syai'in inqata'a an dhiddihi. Kalau kita sibuk dengan yang lain, maka kita akan memutuskan hubungan dengan yang lain. Kenapa? Karena hati itu satu, Pak. Ya, hati itu cuma satu. Hati ini tidak bisa mengelola dua, tidak bisa mengelola dua. Maka harus dimanage hati ini. Ya, karena tidak bisa mengelola dunia akhirat, maka harus dimanage hati ini, Pak. Bagaimana memanage hati? Jadikan dunia nomor dua, akhirat nomor satu. Itu memanage hati, Pak. Baik sampai akhir dunia nomor isa, akhirat nomor dua. Yang kedua ibadah katanya. Ya. Jadi makanya karena jiwa ini satu, bukan dua. Kemudian hati ini juga satu, bukan dua. Makanya kalau kamu sibuk dengan dunia, kamu tidak akan pikir akhirat. Kalau kamu sibuk akhirat, maka kamu tidak akan pikir dunia. Bagaimana cara menyikapinya? Jadikan dunia ini sebagai fasilitas menuju akhirat. Ini caranya. Bagaimana caranya lagi? Dunia itu jadikan nomor dua, akhirat nomor satu. Ketika bertentangan antara dunia akhirat, dahulukan akhirat dulu, Pak. Ya. Nyo sedang azan, Pak. Sedang kerja gimana cara? Alah kaki kita semayang le. Kerjaan tu je dah pubut. Punya semayang aja dah pubut le. Kalau lewat watai gimana dah pubut? Kalau ini perbuatan je, oh kaje dah, kasanteng dah, nyo hanai pecah, baik pecah gede, Pak. Baik pecah gede. Yang jelas kita itu mendahulukan perintah yang menciptakan kita Allah, pemberi rezeki juga Allah. Kenapa takut, Pak? Kenapa mesti takut? Ya, Pak. Nyo yang dipecah le, nyo pecahnya. Yang pun taklah draw katanya. Kenapa kita tidak menyelesaikan tuntas pekerjaan dunia itu? Tak pubut pekerjaan dunia ketika waktu santing, waktu semayang baru tak pubut ni, Pak. Ya. Ketika waktu lain kan masih ada waktu luang. Jadi artinya yang membuat susah itu kita sendiri. Ya, yang membuat susah kita sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini seperti yang ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, itu ditawarkan oleh ada beberapa pembesar Quraisy. Abu Sufyan, As bin Wa'il, ada beberapa orang lagi yang menawarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika menawarkan cara untuk kamu beribadah ke tempat kami setahun, kami beribadah tempat kamu, itu tidak berhasil. Kamu beribadah ke tempat kami, kamu masuk agama kami, itu tidak berhasil. Mereka menggunakan cara ketiga. Apa cara ketiga? Ya Muhammad, kalian tidak perlu datang beribadah ke tempat kami, dan kami pun tidak perlu beribadah datang ke tempat kalian. Tetapi kami minta satu saja. Ketika kalian beribadah, di dalam hati kalian beryakin awak dron Tuhan kamu nacik di tinan. Ya, Pak. Itu saja kami minta. Ketika kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, siapkanlah hatimu itu untuk Tuhan kami, Lata, Uzza, Manat. Itu saja. Nabi Muhammad bingung, Pak. Gimana caranya? Maka turunlah ayat Al-Qur'an, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi." Ya Muhammad, saya tidak menjadikan hati itu dua. Hati itu satu ya Muhammad. Maka tidak ada dua, tidak ada Tuhan ini satu, Tuhan Allah satu, tidak ada, Pak, dalam hati, Pak. Kalau kamu yakin kepada Lata, Uzza dan Manat, berarti saya tidak ada di situ. Kalau kamu yakin kepadaku, berarti Lata, Uzza, Manat itu tidak ada. Maka Rasulullah dengan tegas menolak. Hana, hanji, kata Rasulullah. Kalau saya sudah yakin kepada Allah, tidak ada Tuhan lain. Kalau seandainya kalian yakin kepada Lata, Uzza, Manat, berarti Tuhan tidak ada di dalam hati kalian. Itu saja, sudah. Ya, nih. Jadi tidak ada dua-dua. Ulun cinta tak dunia, cinta tak akhirat, bohong dia. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau yang lain, bukan ini. Ini apa, Minhajul Abidin, sudah disyarah Sirajul Talibin. Jadi beliau mengatakan, la yumkin ayatajamma' baina hubbaini. Tidak mungkin ada dua cinta di dalam hati ini. Cinta dunia, cinta akhirat, tidak mungkin. Ulun cinta tak harta, ulun cinta ci ibadah, bohong, kata Imam Ghazali. Kalau dia sudah cinta hartanya, dia tidak akan cinta lagi akhirat. Dia pasti mendahulukan hartanya. Dibuktikan apa? Ketika sibuk dia sedang bekerja, sedang azan, dia pasti dahulukan hartanya. Kenapa? Karena dia cinta kepada hartanya. Ketika seorang cinta kepada akhirat, maka dunia itu akan dia nomor duakan. Ya, namanya. Makanya begini kata Imam Ghazali, tidak ada dua cinta itu, pasti satu cinta. Kalau dalam hati dia saya suka kepada dunia, berarti akhirat tidak suka dia. Dia akhirat nomor dua. Kalau dia katakan saya akhirat nomor satu, berarti sudah jelas dunia itu nomor dua. Maka jadikanlah dunia itu nomor dua, ibadah itu nomor satu. Kenapa? Ibadah semuanya segala sesuatu hal itu kebaikannya untuk kita semua. Kita tinggalkan itu kejahatannya juga untuk kita.
Tetapi kalau dunia, kalau kita tidak bagus memanfaatkannya, semua kebaikan untuk orang lain, tidak ada untuk kita. Untuk kita apa kebaikannya? Kain kafan saja. Ketika meninggal dunia, pegah ada padum harta tinggal sekian miliar, cok padum cok warto ribe, dari sekian miliar warto ribe aja Pak. Cok warto ribe belum ijazah kafan, ya nampak. Cok warto ribe belum ijazah kafan dan perlengkapan lainnya. Oh cok bacut tu, kau tukang, urung kukuh cok kau bacut. Dari miliaran duit kita cuma ratusan ribu kita bisa memanfaatkan, kan rugi sekali Pak. Maknanya untuk orang lain. Tapi kalau ibadah untuk kita semuanya. Kita bersedekah untuk kita juga. Kita berkorban untuk kita. Kita melakukan kebaikan semua untuk kita. Kita melakukan kejahatan kembali kepada kita. Ya, semua kembali kepada kita. Oh, dah temucu ada kau, baliklah katanya. Mandu katanya Pak. Tetapi kalau dunia semuanya untuk orang lain, Pak. Tidak ada untuk kita. Kecuali kita bisa memanfaatkan miliaran itu sebagai fasilitas untuk beribadah. Nyolun hananya long ke loncok bacu untuk ibadah, ibadah lebah. Nyang kenyang ke katanya Pak. Nyang Pak. Loncok bacu untuk jak umrah. Nyang kenyang ke katanya yang tercok bacu dia Pak. Yang tinggal itu untuk orang lain semuanya. Nyo loncok bacu lembol kendaraan tu apa untuk bisa pergi ke masjid ke manasah. Nyang kenyang ke katanya Pak. Kenapa kendaraan tu bisa beribadah? Yang biar kebah kendaraan kebah Pak. Tadi yang pegang kebah, pegang ujun. Hai motor lah ujun. Hana apa daripada batah motor ke batah halun Pak. Daripada batah motor ke batah halun Pak. Nya motor hilap tapi pagi pemenang tapi tiura lima ke. Urang pemenang hantai mana Pak. Nya urang pemenang handang mana ya. Mungkin 2 orang 3 ke mana. Nya motor tiura lima ke. Gelap li mana Pak. Ini sudah namanya hubud dunia Pak. Dia menjadikan dunia ini nomor 1, kemudian akhirat nomor 2. Bahkan hanai fikir akhirat, nya lebih parah loh. Jadi kalau ada dunia akhirat nomor 2, itu ada sedikit-sedikitlah kebaikan dunia. Tapi kalau dunia tidak, akhirat tidak ada sama sekali, yang karugo Pak. Itu mayang tak teputan ni karugo Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wa inna masalat dunia wal akhirah, itu dunia akhirat seperti apa? Kamathalit durrataini, seperti 2 mata sisi yang berbeda. Ya, nampak. Artinya seperti 2 mata pisau bisa juga. Satu tajam, satu tidak tajam. Ya. Kalau kita pilih tajam, berarti kita bisa ini. Kalau kita pilih di atas, berarti tidak bisa ini. Kan berbeda. Seperti kutub utara dan selatan, berbeda. Barat dan timur, berbeda. Berbeda. Ya. In ra'ardaita ihdahuma askhatal ukhra. Kalau kamu cinta satu segi, maka kamu tidak dapat satu ini. Kalau kamu cinta ini, maka kamu tidak akan dapat itu. Bagaimana cara dapat dua-dua? Nampak. Katanya Muhammad demai dua-dua akibat. Kalau kita kejar dunia, yang dapat dunia saja. Kalau kita kejar akhirat, yang dapat akhirat saja. Bagaimana cara dapat dua-dua? Ya. Ini dalam tanda kutip, baik salah anda. Baik fikir umah haji kejar akhirat, tidak. Artinya ada orang model yang pertama yang fikir dunia tok fikir Pak. Satu. Orang yang kedua yang dia fikir akhirat saja. Dia ibadah saja. Interaksi sosial nak mau dia fikir. Orang lain nak mau dia fikir Pak. Sedekah nak mau dia fikir. Asal lun kedro ka bereh kaji. Hai anak temayang, kau urusan lun ya. Urusan ibadah Pak Allah. Ya Pak. Dia yang dapat akhirat saja Pak. Tapi dunia nak dapat dia Pak. Kebaikan dunia nak dapat. Kebaikan untuk berinteraksi dengan orang lain nak dapat. Kebaikan ketika di dunia dia bersedekah nak dapat. Bagaimana supaya dapat dua-dua? Manfaatkanlah dunia sebagai fasilitas untuk menuju akhirat. Ya, dia dapat dua-dua. Inilah namanya nikmat dunia, nikmat akhirat. Dia dapat dua-dua. Yang dia dapat di dunia ini berkah rahmat, Pak. Udip tenang, mangan udipnya, Pak. Maka tidak, harta itu tidak tergantung kepada banyaknya, tidak. Jabatan itu bukan tergantung kepada banyaknya jabatan, tidak. Bahkan jabatan beliau katanya yang punya jabatan. Oh, jabatan lun sekretaris cleaning service. Padahal sekretaris cleaning service, Pak. Tetapi walaupun jabatan sekretaris cleaning service, jiwanya tenang sekali, Pak. Oh, mangga. Kalau tu mampunya, lu catatnya sesuai dengan apa yang ni, menteme warna alhamdulillah, senang kali, Pak. Pakana jabatan kan, punya jabatan aku sekretaris cleaning service-nya, Pak. Padahal kan jabatan hebat-hebat. Jadi walaupun sedikit jabatan juga, maka dia nikmati jabatan itu, Pak. Dia nikmati jabatan itu. Karena ada orang jabatannya besar, tapi tidak dia nikmati, Pak. Mentang kurung. Jabatannya hebat sekali, Pak. Tapi masih susah dia, Pak. Menghutlam yang watuh lam. Oh, malun menyoi watuh lam, lebih tenang lam, ya, Pak. Ketika watuh lam, tutah lam kanyan, Pak. Makanya rugi saja. Jabatan sama dia makin membuat diri dia susah, Pak. Dan dia pikirkan adalah dunia oriented, ya. Orientasi dia cuma dunia saja. Akhirat katuo, ya. Makanya kalau ingin dapat dua-dua, jadikan dunia ini sebagai fasilitas. Jadikan anak kita sebagai fasilitas menjadi anak saleh yang bisa menolong kita nanti di padang mahsyar.
Ya, ini artinya apa? Kita dapat dua-dua, Pak. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Makanya kita anak ini terus kita terpesikula, terpejak kena nemurno ne ba ulama je nemurno ne ba, kita dapatnya dua, Pak. Ya. Harta kita ambil untuk fasilitas dia belajar, yang kan berdeme kenikmatan kita, Pak. Kemudian kita nanti setelah itu hasilnya juga dapat dari anak ini, Pak. Anak yang saleh ini. Artinya kita dapat dua-dua. Tapi kalau kita kejar dunia saja, kita dapat cuma dunia. Kita kejar akhirat saja, dapatnya akhirat. Memang kalau ini memang satu segi tidak masalah, satu segi bermasalah. Kita hidup di dunia ini bukan pikir akhirat saja, tidak. Kita juga berpikir ini bagaimana saudara kita supaya salat juga, supaya beribadah juga. Ya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Yang ini selalu kita salah pahami ayat ini, Pak. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sebagian orang mengatakan begini, ini keseimbangan. Ya, ini katanya, ini yang keliru, penafsiran yang keliru. Hendaklah kamu itu mengejar akhirat dan jangan lupa mengejar dunia. Ini pemikiran yang keliru. Ketika kamu mengejar akhirat 50%, dunia juga 50%. Ini keliru. Apa maksud ayat ini? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah keberkahan-keberkahan, fasilitas dunia untuk menuju akhirat. Bagaimana fasilitas dunia? Kita punya harta. Jadikan harta untuk bisa menuju akhirat. Supaya kita bisa dapat, kita sudah ada pancing. Supaya dapat ikan bagaimana? Yang kena orang beruntung. Jangan lalai dengan pancing, mentah putar, kena putar, lun nak kawin, waktu meninggal, kawin, icak lingkau. Bagaimana caranya dengan kawin itu, dengan pancing itu kita bisa dapat ikan? Ketika kita meninggal, ketika kita tidak ada lagi, pancing itu diambil oleh ikan, diambil oleh kita. Kita cocok ongkut. Ya, nampak. Nyampe sampai lalai dengan harta icak lingkau, katanya orang demi tepu. Makanya lalailah dengan harta untuk mendapatkan akhirat. Setelah kita dapat bericok-icok juga gede, Pak. Tak ada masalah. Ya, nih, Pak. Tak ada masalah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyoho kalun tu begau namanya. Tuolong ya. Atau kita lanjut kembali lagi ya. Bunuh kan jak pekah tapi katuwo, Pak. Artinya kalau waktu putus nanti kahana tinggal li. Ya, kita lanjut nanti teringat loh, Pak. Apa yang ingin saya ungkapkan tadi, Pak. Kita lanjut sajalah di sini sedikit. Wa annahuma kal masyriqi wal maghribi. Dunia akhirat itu ibarat barat dan timur. Nak mungkin bercampur. Ya, nak mungkin bercampur. Maka kalau kita itu sibuk dengan dunia, ya, sibuk dengan dunia, akhirat hanam demi tepu. Sibuk dengan akhirat, dunia hanam demi ci, hanam demi tepu dia. Kita tidak bisa dapat pahala sedekah. Kita tidak bisa dapat pahala ini. Kenapa? Sedekah harus kita berinteraksi dengan orang lain. Tak bisa begitu saja. Ya, tak bisa begitu saja. Kita harus datangi orang, kita berdakwah kepada orang, dapat pahala di situ. Nya punya ibadah mentang dari ibadah mentang demi, Pak, dari leh nam demi. Ya, Pak, leh nam demi. Maka tak bisa, harus kita bedakan, Pak. Antara dunia akhirat itu harus beda. Tidak sama dunia akhirat. Biqadarin ma tamilu ila ahadihima a'rata 'anil akhar. Kalau kamu mengejar barat, kamu akan lupa timur. Kalau kamu mengejar timur, kamu akan lupa barat. Bagaimana caranya? Pergilah ke barat melalui timur, kamu akan dapat dua-dua. Ya, nampak. Jadi baik tanda di tengah-tengah. Mau ke mana? Saya mau ke barat. Yang mendeme barat dah, memang. Saya mau ke timur, yang dapat timur saja. Tapi kalau ingin dapat semuanya, pergilah dari timur untuk menuju ke barat. Di timur kita nikmati, barat pun kita nikmati. Ya, dua-dua mendeme. Hau majak, pilih antara dua. Jauh Sabang, jauh Medan. Oh, manyo kiban caranya. Oh, tak jauh ke Dehu Medan, rek Sabang, tak jauh Sabang ile, Pak. Terus Sabang baru dah berangkat jauh Medan, dua-dua mendeme. Ketika kita pergi ke Sabang saja yang dapat cuma Sabang. Ketika kita pergi ke Medan yang nikmat cuma Medan saja. Jadi nikmatilah dua-dua. Bagaimana nikmati dua-dua? Enggak ada cara lain, Pak. Gunakanlah fasilitas dunia ini untuk beribadah. Makanya jangan gunakan fasilitas ibadah ini untuk berbuat maksiat, ya, Pak. Nya untuk berbuat maksiat jangan, Pak. Untuk beribadah. Nyona hartawan lungkumpoi harta untuk apa? Untuk bersedekah. Yang dua-dua ya, Pak. Dunia mendeme, akhirat mendeme. Dah mendeme dunia. Mana efek dunia orang bersedekah? Jiwa dia tenang, Pak. Harta dia bersih. Berkah hartanya. Ketika seorang hartanya sudah berkah, nikmat hidup dia. Maka orang nikmat hidup itu kenapa? Karena hartanya berkah, jabatannya berkah. Kan jabatan dia perebut-rebut jabatan melalui peng dan lain sebagainya. Hana tepu-tepu kan, Pak. Ya. Maka semua berkah. Anaknya juga berkah. Semua berkah. Akhirnya dua-dua nikmat dia nikmati, Pak.
Dunia mendeme, akhirat mendeme kayaknya. Ya, dua-dua mendeme. Dan orang seperti ini, dia nikmat dunia dapat juga di mana nanti ketika di akhirat dia dapat. Ketika dia bermasalah nanti, dia ketemu dengan teman-temannya, dia berinteraksi sosial dengan teman-temannya dulu ketika di dunia. Mereka akan membela dia nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan itu teman pengajian saya, ya Allah. Tidak mungkin dia itu masuk ke neraka. Tolonglah mereka, ya Allah. Ini sebagaimana salah satu hadis Rasulullah. Orang mukmin bisa menolong saudaranya yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Apalagi yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, bisa ditolong oleh orang-orang mukmin. Ya. Mereka akan minta kepada Allah, tolong ya Allah, selamatkan orang itu ya Allah. Kenapa? Karena ketika di dunia kita berinteraksi sosial dengan masyarakat. Ya, jadi inilah artinya kalau ingin dapat dua-dua, beda pecerok tempoh, tertinggal lain. Dan pecerok lain tinggal tempoh. Makanya kita nikmati dunia sambil nikmati dunia dapat akhirat. Ya, nyakanya yang jema. Jadi jangan nikmati dunia melawak-lawak ini tapi melawak-lawak. Laih nam demai. Ya. HP sudah dapat, sinyal nak ada, ya rugi ya sama saja. Ini bagaimana caranya? HP sudah ada, duit apa sudah ada, semua sudah ada. Sinyal benar, Pak. Sinyal benar. Untuk apa? Supaya kita tinggal di sebuah lembah. Kalau tidak ada sinyal, bagaimana kita berinteraksi dengan orang luar? Kalau tidak beribadah, bagaimana kita interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dua-dua benar. Kita manfaatkan HP itu untuk bisa dapat bisa dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan apa? Kita mencari sinyal lagi, Pak. Kita cari sinyal. Artinya sudah ada dua-dua. Sinyal ada, HP ada. Nyo sinyalnya HP tan, ya, Pak. Sama aja kupu. Oh, sinyal hebat tan. HP na nangku? HP na ya kupu, ya, Pak. Oh, lo kartu na hana ya sama aja kupu kartu tok, ya, Pak. Jadi benar mendum, Pak. Ya, maka fasilitas dunia kita manfaatkan supaya dapat akhirat. HP yang sudah kita beli kita manfaatkan supaya apa? Bisa berkomunikasi, Pak. Bisa berkomunikasi. Kalau enggak rugi kita. Maka kita dapat dua-dua. Pertama HP dapat, dia dapat dibagai elon HP baru. Dan kita bisa berkomunikasi dengan orang luar, ya, Pak. Daripada orang HP dapat dibagai HP lo mahal, kupu HP mahal hana sinyal, ya, Pak. Lo harta, lo jabatan. Saya punya di Amerika, saya punya kerja, untuk apa kalau kamu cari kerja itu untuk orang lain? Untuk apa kalau harta itu untuk orang lain? Kurang lain, Pak. Lebih-lebih orang yang tidak punya anak, nyuruh anak-anak tinggal dua sama istrinya, itu hartanya untuk siapa itu? Untuk saudara kita nyoba, untuk ayah kita, Pak. Ya, Pak. Maka saudara-saudara kita sudah melirik kita, Pak. Nyan, adik lun pajan mati. Nyan, bang lun pajan mati, bang lun. Itanya pekan, ganya naneng hana-naneng. Menyonaneng ipa abe harta liane. Naneng agama ni nang abe harta menudanya hanam deme, ya, Pak. Urung cim deme, kita nyo hanam deme. Tetapi kalau nak ada anaknya, nya jatah kita nyo. Nya, Pak. Saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, Pak. Nya kayak rilik-rilik ni juga. Makanya itu ijak-ijak rumah dia tepi-tepi, Pak. Ijak tepi. Nya tanya, "Pekan ajak tepi-tepi kena?" Puya preh lu mati, ya, Pak, tanya, Pak. Jadi artinya apa? Umma ayu tak saudara le ijak-ijak tepi-tepi. Padahal preh mati dia, Pak. Nya otak sakit berdoa lompat ya Allah pubagah mati juga, Allah. Ketika dia dapat harta itu, ikemkan le. Dia saudara saya mencari harta pula pingpui 20 je minta harta 20 ton. Di Amerika ada, semua ada, Pak. Tapi saya tinggal menikmati saja ahli adik atau abangnya, Pak. Saya nikmati saja. Saya tidak perlu kerja. Itu perusahaan di Amerika sudah saya ambil. Saya tidak perlu kerja, perusahaan di Batam sudah saya ambil. Maka saya kerja dapat tenang, Pak. Dapat tenang, bukan dunia, orientasi dunia saja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan 5 menit lagi, Pak. Ya. Ada sebuah riwayat ini dari Abi Darda. Kita tidak sanggup seperti ini, Pak. Kita tidak sanggup seperti beliau. Abi Darda mengatakan begini. Qala zawaltu an ajma'a bainal ibadah wa tijarah. Saya ingin menggabungkan antara ibadah dan perdagangan saya. Ya, belum pertama, Pak. Kalau saya beribadah 100%, berdagangan juga 100%. Kalau saya pikir ini ibadah harus begini-begini, juga perdagangan harus begini juga. Ini kata Abu Darda. Abu Darda urung kaya, ke urung ketin. Falam majtama'a, ketika sudah bercampur dua itu ibadah dan tijarah, fa aqbaltu 'alal ibadah. Falam yajtami', tidak bisa berkumpul rupanya. Maka akhirat dan dunia kalau kita jadikan tidak bisa berkumpul, tidak bisa berkumpul. Dunia orientasinya lain, ibadah orientasinya lain. Maka letakkan sesuatu pada tempatnya. Beda, HP, sinyal itu beda, Pak. Masing-masing pada tempatnya. Jadi bukan berarti apa? Perdagangan pada tempatnya sendiri. Akhirat pada tempatnya sendiri. Hanya dah gabung-gabung, enggak bisa digabung-gabung. Dunia pada tempat sendiri, akhirat pada tempat sendiri.
Ini begitu juga. Dia ingin menggabungkan. Oh, tak bisa. Ketika itu apa kata dia? Falam yajtami'a. Rupanya tak bisa bergabung. Ketika saya berorientasi kepada akhirat, saya lupa dagangan saya. Ketika saya pikirkan dagangan, saya lupa ibadah. Ya gimana caranya? Apa yang dia lakukan, Pak? Kita tidak sanggup seperti ini, Pak. Ini sudah level-level tinggi, Pak. Wa taraktu tijarah. Saya meninggalkan perdagangan saya. Ya, Pak. Ini dalam tanda kutip bisa kita pahami begini. Kalau untuk level beliau, itu perdagangan ditinggalkan semuanya, Pak. Hayil bikili. Tapi untuk level kita, jadikan perdagangan itu nomor 2. Yang pertama adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau level-level sahabat, ada seorang sahabat terlambat salat asar. Beliau hanya dapat berapa rakaat saja. Ketika Rasulullah SAW apa kata Rasulullah? Kamu sudah rugi kamu. Ya, kenapa rugi ya Rasulullah? Kamu sudah tinggal, yang cuma kamu dapat cuma berapa rakaat saja. Ya Rasulullah, bisa enggak saya tebus ya Rasulullah? Itu kebun saya berapa hektar itu saya tuntut tebus. Hajut dah tebusnya. Beda pertama dunia akhirat, Pak. Dunia akhirat itu berbeda, Pak. Jangan kita samakan. Beda pertama. Jadi kalau dunia sendiri, akhirat sendiri. Nah, hanya dah timbang, Pak. Onyo timbang, enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Jadi makanya kalau orang sudah sibuk dengan dunia, berarti tidak pikir akhirat. Sibuk dengan akhirat berarti tidak pikir dunia. Bagaimana caranya? Gunakan fasilitas dunia untuk menuju akhirat. Nah, itu saja, Pak. Ya. Wa'an Umar. Oh, ini ada dari Umar lagi, tapi tidak usah kita ini kan, kita baca lagi. Oh ya, ini satu lagi. Ya, satu lagi. Ini sangat penting sekali. Kenapa kita harus zuhud tadi? Dan kenapa kita harus menjadikan dunia nomor 2? Alasan pertama sudah kita ungkapkan. Sekarang alasan kedua. Alasan kedua, nah ini satu lagi. Annahu yukthiru qimah. Supaya ibadah kita itu punya nilai. Kalau enggak punya nilai, tapi lagi tak tapi, Pak. Pakai laulai tapi perdagangan. Laulai tapi kedai, laulai sayuran dibekay, laulai buah-buahan. Laulai bilang saja dibekay, Pak. Lihat dibekay laulai. Maka apa namanya? Nilai ibadah kita itu sudah berkurang. Kita ingin mencari nilai ibadah. Kita bukan mencari banyak. Untuk apa banyak tak punya nilai? Jadi artinya ini seperti yang Rasulullah SAW sabdakan. Ini sebelum kita lihat sabda Rasulullah. Yang pertama, alasan kedua kenapa kita harus menjadikan dunia nomor 2. Karena yukthir qimah. Kita ingin mengejar nilai. Satu. Wa yu'adzim qadrahu. Dan juga kita itu ingin mengejar, ini sama juga sebenarnya, Pak. Ingin membesarkan nilai itu, Pak. Ya, kita membesarkan nilai. Lebih bagus tanam satu cabai, tapi cabai itu terus kita rawat dan hasilnya bagus. Daripada kita tanam 10 cabai, hana tarawat, hancur mendum, Pak. Kepunya banyak. Maka lebih bagus satu. Lebih bagus kita salat 2 rakaat kata Rasulullah dibandingkan salat rakaat sepanjang masa, tetapi apa? Hati kita lalai. Ini sembahyang tahajud dari habis tengah malam jam 12 sampai subuh, tapi hatinya lalai, Pak. Sedang sembahyang tengah. Lebih bagus 2 rakaat saja. Ini ada juga dalam tafsir Ibnu Abbas. Salatu raka'ataini ba'dal isya. Salat 2 rakaat setelah isya itu lebih afdal dibandingkan salat tulal lail wa qalbuhu sahid. Sepanjang malam tapi hatinya lalai. Bagus 2 rakaat. Itu pendapat Ibnu Abbas. Sekarang kita lihat sabda Rasulullah sendiri, Pak. Ya, sabda Rasulullah sendiri. Rupanya begini ya. Sebelum kita lihat sabda Rasulullah. Ketika kita mengejar akhirat, kita sama seperti mengejar apa? Syaraf, kemuliaan diri sendiri. Nya yang minta kemuliaan gini, Pak. Menyo katanya tak pecero akhirat sama lagi tak minta kemuliaan raw. Menyo tak pecero akhirat dunia, nya sama seperti apa? Tahina raw katanya, Pak. Tahina raw katanya. Kecuali dengan tanda kutip tadi, Pak, kita jadikan itu sebagai fasilitas menuju akhirat. Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah? Rak'atani min rajulin. 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Laki-laki yang mana? Alimin. Alim itu apa? Dia punya ilmu. Seorang itu punya ilmu. Bukan salat-salat begitu saja, tidak. Makanya salah satu diterimanya ibadah punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ibadahnya ditolak oleh Allah. Kepo temayang anak ilmu, Pak. Kita temayang aja. Garuk-garuk. Kan di dalam ini dikatakan kalau lebih daripada berapa kali ini maka batal salatnya. Kenapa? Karena tidak punya ilmu dia, Pak. Dia tidak punya ilmu. Sedang temayang kalawi. Bagaimana mau khusyuk ibadahnya? Bahkan di dalam ada kitab tasawuf juga. Ketika seorang salat, dia tahu apa yang ada di depan dia sudah tidak khusyuk ibadah. Itu buku yang naik ke, Pak. Allahu Akbar. Oh, na HP tabohna. Oh, na cip. Yang berarti kan khusyuk, Pak. Maka kalau kita ingin tanda kita tidak khusyuk ibadah, kita tahu apa yang ada di depan itu tidak khusyuk. Maka kenapa disuruh berada pada saf pertama? Pada saf pertama.
Makanya pada saf kedua boleh ya Pak. Saf ketiga boleh juga Pak. Ya boleh juga. Tetapi apa? Bisa mengacaukan kita nanti Pak. Tapi saf kedua tidak ada masalah, ketiga tidak ada masalah. Cuma begini, ketika orang tidak khusyuk, maka dia dilalaikan dengan hal-hal yang ada di depan dia. Maka Rasulullah mengatakan dengan syarat, kata Rasulullah, alim. Dia orangnya paham, dia tahu apa syarat-syarat salat, apa rukun salat, apa begini, bagaimana salat itu batal, bagaimana wuduk yang batal, bagaimana ini, dia tahu semua. Satu. Syarat yang kedua, zahidin qalbuhu. Hatinya ini zuhud. Ya, nampak. Bagaimana zuhud? Dia bisa memilah-milah bagaimana kebahagiaan dunia, bagaimana akhirat. Bagaimana dunia itu, bagaimana akhirat. Karena dia tahu nilai akhirat itu, ini zuhud namanya, Pak. Maka dunia itu dikesampingkan dulu. Untuk habis semayang, ada fikir dunia alam. Ya, nampak. Fikir dunia alam. Nyo sedang semayang, dunia itu dua ini. Nyo sedang dalam semayang, dunia ada bersolam dalam semayang. Bagaimana caranya, Pak? Tidak bisa berkumpul, ya, Pak. Ketika salat, kita HP kita matikan kalau bisa. Semua aktivitas kita matikan dulu, Pak. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah itu mau pesan tangguno ada buka HP, Pak. Tangguno nama kering-kering pesan, Pak. Yang kita cara ada khusyuk ibadah, ya, Pak. Ibarat cara khusyuk ibadah. Khairun wa ahabu ilallah. Itu lebih baik dan dicintai oleh Allah 2 rakaat tadi, Pak. Tetapi dengan 2 syarat. Seorang itu alim, dia tahu apa yang dia lakukan. Yang kedua, zahidin qalbuhu, hatinya zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ibadatil muta'abbidina ila akhir dahri. Lebih hebat dibandingkan ibadah seorang ahli ibadah, kata Rasulullah. Sampai akhir zaman dia beribadah, ratusan tahun dia beribadah. Lebih baik yang 2 rakaat ini, Pak. Lebih baik 2 rakaat ini. Kenapa? Karena punya nilai. Tadi tidak punya nilai, Pak. Orang ahli ibadah demenak kau kepu ibadah, Pak. Dia mengatakan lo urung malam, urung tawadu, tapi kita menak kau kanyan. Lo urung malam, lo urung khusyuk ibadah, tapi ke kalam maksiat kanyan, Pak. Lo urung ahli tahajud, lo urung duha hana tinggai. Dan yang kata limi kau kecuali kau kipan le, Pak. Maka Rasulullah mengatakan lebih baik daripada orang ibadah seperti itu. Dia ibadah tapi maksiat dia lakukan. Lebih bagus salat 2 rakaat saja, kata Rasulullah. Dia itu alim, zahidun qalbuhu, lebih dicintai oleh Allah dan lebih dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang tadi, Pak. Ya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.